Ya, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Selamat buat siang, Bu. Bapak Ibu peserta in-house training yang sama-sama berbahagia. Baiklah, eh, pada kegiatan in-house training pada sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami konsep modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya. Sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Saya Ibu Irma Maparenta dan tugas pokok saya ada bertugas di SMA Negeri 6 Takalar, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Saya sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mengajar di kelas 10 atau di level E. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu peserta in-house training yang sama-sama berbahagia. Bagaimana kondisinya Ibu Suryani dan Ibu Triwulan? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Iya, alhamdulillah Ibu Suryani juga walaupun usianya sudah tua tapi masih tetap semangat dan tidak menyerah. Dan itu saya kira menjadi modal buat kita sebagai guru menghadapi banyak tantangan di lapangan, Bu ya. Iya, Bu. Ibu Tri Wulan juga walaupun ada gangguan dari jaringan, dari informasinya tadi, tetap berusaha. Semoga kita semua bisa mendapat manfaat dari kegiatan ini. Ya, Bu ya. Oke, Bu. Kemudian mungkin untuk bisa membawa kita, suasana kita di pelatihan ini lebih fresh dan lebih bersemangat, kita bisa melakukan ice breaking ya, Bu. Ya, saya bisa mungkin mulai ice breaking-nya. Ibu bisa mengikuti apa yang saya katakan, gitu ya. Jadi perintahnya adalah Ibu mengikuti, Bapak Ibu mengikuti apa yang saya katakan. Ya, saya mulai ya, Bu. Ya, Bu. Kuda, 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 kuda. Sapi, 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 sapi. Saya ulangi, Bu ya. Kuda, 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 kuda. Sapi, 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 sapi. Kuda, Coba kuda, diulangi, kuda, Bu. kuda. Sapi, 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 sapi. Kuda, kuda, Oke. kuda, kuda. Sapi, 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 sapi. Gitu ya. Saya ulangi lagi, Bu ya. Soalnya sempat macet ini anunya. Kuda, kuda, kuda. Sapi, 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 sapi. Kuda, 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 sapi, 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 sapi. Berapa kali kuda, Bu? Sapi, sapi, sapi. Berapa kali kuda, Bu? 3. Ibu Triwulan berapa kali kuda tadi? 4. Oke, salah. Saya ulangi lagi, Bu ya, satu kali. Kemudian kita akhiri ice breaking-nya. Iya. Kuda, 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 kuda. Sapi, 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 sapi. Berapa kali sapi, Bu? Sapinya 5 kali. Oke, Bu ya. Sapi Terima satu kasih. kali, kuda 1 kali. Terima kasih. Sudah berpartisipasi dalam kegiatan ice breaking-nya. Tadi itu Bu sebenarnya kan perintahnya silakan mengikuti apa yang saya katakan. Tadi waktu saya bilang berapa kali kuda, harusnya jawabannya Bapak Ibu itu juga berapa kali kuda. Berapa kali sapi harusnya dijawab juga berapa kali sapi karena perintahnya adalah mengikuti apa yang saya ucapkan, bukan menyebutkan berapa jumlah sebenarnya. Oke, Bu. Saya kira itulah yang speaking kita. Semoga bisa mengantarkan kita masuk untuk memahami materi. Baik, Bapak Ibu peserta ini host training yang sama-sama berbahagia. Kita mulai tadi melalui sudah baca doa, sudah ice breaking. Sekarang saya akan menyampaikan topik atau tujuan yang
akan kita capai dalam sesi kali ini pada in-house training kita. Yang pertama adalah bahwa topik yang akan kita bahas adalah memahami konsep modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya. Kemudian tujuan yang kita mau capai adalah memahami konsep modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya, yakni memahami konsep modul ajar. Ada dua item, yaitu konsep modul ajar, yang kedua komponen modul ajar, yang ketiga prinsip penyusunan modul ajar, dan yang keempat adalah prosedur penyusunan modul ajar. Oke, Bapak Ibu, karena kita sudah buka materi kita, sudah berdoa, sudah ada ice breaking, dan kita sudah tahu apa tema, yaitu memahami konsep modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya. Saya mau merefleksi dulu pemahaman Bapak Ibu tentang modul ajar, karena mungkin dan saya yakin Bapak Ibu itu sudah melakukan dan sudah pernah membuat yang namanya modul ajar. Apa saja yang bisa Ibu kemukakan, ungkapkan yang Ibu tahu tentang modul ajar. Tuh. Ya, silakan. Jadi ini bukan untuk mengetahui benar salah, tapi hanya mau mengetahui apa saja informasi dari Bapak Ibu tentang modul ajar yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dan sudah sering buat di satuan pendidikan masing-masing. Oke, Bapak Ibu ya, karena sudah memberikan pendapatnya di kegiatan ini, perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa materi modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya ini sangat penting untuk kita sebagai guru bisa paham dan bisa memahami dengan pendalaman, dan harus diikuti dengan ada kegiatan nyata. Kenapa? Karena materi ini sangat-sangat esensial, karena berhubungan langsung, bersinggungan langsung dengan kegiatan dan tugas pokok kita sebagai guru di satuan pendidikan, terutama dalam hal proses atau kegiatan pembelajaran di kelas. Karena modul ajar ini, kalau sebelumnya itu kita kenal sebagai RPP, ya, atau perangkat pembelajaran. Sekarang di kurikulum sekolah penggerak itu, modul ajar itu sama dengan itu. Jadi serangkaian kegiatan yang menggambarkan apa saja yang kita lakukan sampai di kegiatan asesmen. Jadi mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir atau asesmen. Oke, Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, kita akan masuk ke sesi kedua. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan diskusi, ya. Jadi sebelum saya menampilkan materi melalui PowerPoint, kita bisa masuk ke kegiatan diskusi dulu, bagaimana Bapak Ibu mendiskusikan materi ini sehingga ada gambaran atau ada kolaborasi dan ada interaksi komunikatif dan kolaboratif yang bisa dilaksanakan di kegiatan ini untuk bisa sharing dan bisa memasukkan ide-ide atau pendapatnya tentang konsep modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua, Bapak Ibu, yaitu kegiatan inti. Jadi kita akan memasuki kegiatan eksplorasi konsep atau pemahaman konsep, dan materi ini harus bisa Bapak Ibu pahami dengan baik, karena
ini nanti akan ada aktivitas atau kegiatan yang berbentuk nyata, yaitu pembuatan modul ajar yang di kegiatan asinkronus nanti akan kita lakukan. Jadi baiklah Bapak Ibu, saya akan tampilkan PowerPoint yang bisa menjelaskan tentang materi kita yang memuat tentang tempat daripada elemen atau bagian-bagian daripada konsep modul ajar ini yang harus kita pahami. Yang pertama, konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Jadi saya tampilkan dulu melalui PowerPoint ya Bu ya. Coba Bu, sudah nampak Bu? Sudah nampak Bu? Udah Bu, udah. Ya? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi untuk memahami konsep modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya, ada 4 agenda yang akan dibahas pada sesi ini. Yang pertama, konsep modul ajar. Yang kedua, komponen modul ajar. Yang ketiga, prinsip penyusunan modul ajar. Dan yang keempat adalah prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama, konsep modul ajar. Apa itu modul ajar? Jadi modul ajar itu ya sudah dilihat ya Bu ya? Sudah nampak Bu? Belum Bu. Ya, nampak. Sudah. Ya. Jadi yang saya tampilkan ini Bu tentang konsep modul ajar, yaitu modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Kemudian yang kedua Bu, yaitu komponen modul ajar. Apa saja yang ada di dalam modul ajar itu? Jadi guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik di satuan pendidikan mereka. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Yang keempat, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi, komponen modul ajar ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kita masing-masing, Bu. Komponen modul ajar jadi terdiri dari satu, informasi umum. Jadi nanti yang akan kita buat setiap guru mapel itu kita buat dulu apa itu informasi umum. Komponen informasi umum terdiri dari identitas sekolah kita, kemudian ada kompetensi awal yang akan dicapai, kemudian ada profil Pancasila yang sesuai dengan kompetensi awalnya, kemudian sarana dan prasarana yang mendukung kompetensi awal yang kita mau capai dan profil Pancasila yang kita mau capai, kemudian termasuk juga pencapaian tujuan yang lain dan target peserta didik serta model pembelajaran. Jadi target peserta didik ini artinya nanti kategori peserta didik yang kita hadapi itu. Nanti sebentar ada penjelasan khusus setiap komponen ya. Bu, ya kita secara umum saja dulu ditampilkan yaitu informasi umum. Kemudian yang kedua, komponen modul ajar yang kedua adalah kompetensi inti. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat persiapan pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam ada asesmen, yang ketujuh ada pengayaan dan remedial, dan yang kedelapan ada refleksi peserta didik dan guru. Komponen modul ajar yang ketiga, yang terakhir itu adalah lampiran.
Jadi ada dijadikan lampiran yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada glosarium dan daftar pustaka. Jadi ada 3 komponen modul ajar yang perlu kita buat nanti di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian komponen yang pertama tentang informasi umum itu memuat pertama identitas modul. Nah, jadi ada di situ nama penyusun, institusi atau satuan pendidikan kita, tahun disusunnya modul ajar tersebut, kemudian jenjang sekolah kita, kalau kita SMA ya Bu ya, kemudian kelas yang kita ajar, kemudian alokasi waktu, dan bagian B ada kompetensi awal. Kompetensi awal itu yang dimaksud adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian yang bagian C dari informasi umum yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran di dalam modul pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar yang kita rancang. Kemudian bagian informasi umum pada modul ajar yaitu sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan Bapak Ibu. Jadi sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan lebih bermakna. Kemudian bagian E dari informasi umum, yaitu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu ada peserta didik reguler atau tipikal, yaitu peserta didik yang sifatnya umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, target yang kedua yaitu peserta didik dengan kesulitan belajar. Mereka memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio saja atau dengan penglihatan saja. Ini mungkin biasanya ada pada sekolah luar biasa juga ada ya, di sekolah luar biasa itu. Kemudian mereka itu memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Jadi ada kondisi khusus yang dimiliki oleh peserta didik itu. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dengan pencapaian tinggi. Jadi dia ini maksud peserta didik yang excellent gitu ya. Jadi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir atas atau tingkat tinggi yaitu atau HOTS, high order thinking skill, dan memiliki keterampilan memimpin. Jadi kita lihat saja nanti Bu target peserta didik kita apakah dia berada pada target reguler atau tipikal umum ataukah target yang membutuhkan dia memiliki kesulitan belajar khusus, membutuhkan fasilitas khusus, ataukah peserta didik kita pada taraf atau pada target yang excellent, yang memiliki kelebihan yang tinggi. Jadi itu dimasukkan dalam modul ajar yang kita buat. Bagian F dari informasi umum yaitu model pembelajaran. Yang dimaksud model pembelajaran di sini Bapak Ibu yaitu kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh, atau dalam jaringan, atau pembelajaran jarak jauh di luar jaringan, atau blended learning, atau menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Itu Bu ya. Bagian kedua dari komponen modul ajar yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini memuat satu, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran
dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi tujuan pembelajaran di sini tuh menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, khususnya dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, yaitu pengetahuan yang berupa fakta, informasi, dan juga prosedural, yaitu pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif strategi komunikasi. Bagian B dari kompetensi inti yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Bagian C adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik kita. Yang bagian D adalah kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran atau alternatif, dan langkah menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa itu meliputi 3 tahapan, yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke kompetensi inti dengan bagian asesmen. Jadi ada asesmen di kegiatan kompetensi inti, yaitu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran, peserta didik di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmennya itu bisa berupa asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama pembelajaran atau formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu sumatif. Kemudian yang bagian F yaitu pengayaan dan remedial Bapak Ibu. Jadi harus ada tindak lanjut, program tindak lanjutnya itu pengayaan dan remedial. Kemudian lampiran. Jadi komponen yang ketiga, yang terakhir dari modul ajar yaitu lampiran, berisi lembar kerja peserta didik, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, ada glosarium yang berisi kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang yang dilengkapi dengan definisi dan artinya, dan ada daftar pustaka. Itu Bapak Ibu ya tentang komponen dari modul ajar. Sekarang kita masuk ke prinsip penyusunan modul ajar. Bapak Ibu bisa melihat dan bisa mengeksplorasi materi tentang prinsip penyusunan bahan ajar. Nah, ini ada ya. Nanti kita diskusikan sama-sama Bapak Ibu. Ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar, yaitu yang pertama esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Kemudian prinsip penyusunan modul ajar, 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar yaitu relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan berkesinambungan. Jadi ada 4 prinsip, yaitu prinsip esensial, prinsip menarik, bermakna, dan menantang, kemudian prinsip relevan dan kontekstual, dan prinsip berkesinambungan. Itulah ada 4 prinsip penyusunan modul ajar. Kemudian prosedur penyusunan modul ajar. Prosedur penyusunan modul ajar ada 6. Pertama, analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Yang ketiga, ditentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, itulah yang bisa saya tampilkan sebagai bahan yang bisa kita eksplorasi bersama-sama. Kita bisa berdiskusi di kegiatan ini Bapak Ibu. Kemudian setelah memahami ini, kami berharap bahwa Ibu itu bisa mendiskusikan, kemudian melaksanakan demonstrasi kontekstual, dan saya akan menanyakan dulu apa saja yang bisa Bapak Ibu
ambil kesimpulan dari materi yang saya sudah tampilkan tadi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa disampaikan pendapatnya atau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu. Berarti komponen modul ajar ini dapat dikembangkan pada saat penyusunannya, Bu ya. Iya Bu, betul. Jadi komponen modul ajar itulah semua yang harus ada dalam pembuatan modul ajar, Bu. Ya, jadi mulai dari itu tadi komponen informasi umum, kegiatan inti dan apalagi tadi lampiran itu Bu. Jadi kalau mau menyusun modul ajar itu harusnya kita melihat dulu prinsip-prinsip penyusunan modul ajar dan ada prosedural daripada penyusunan modul ajar yang 3 tadi yang saya sudah bahas. Jadi setelah memahami konsep modul ajar, kemudian kita pahami apa komponen daripada modul ajar itu. Jadi kita tahu dulu apa itu modul ajar. Setelah itu baru kita lihat apa komponen-komponen dari modul ajar itu yang harus kita buat. Kemudian setelah tahu komponen-komponennya dengan pengertian dan pemahaman yang benar, kemudian kita lihat prinsip penyusunan modul ajar untuk bisa benar dalam penyusunan itu. Kemudian terakhir kita lihat bagaimana prosedur penyusunan modul ajar seperti yang sudah saya tampilkan tadi, Bu. Oke, Bu. Saya kira kita untuk bisa lebih memperkuat pemahaman kita tentang materi konsep modul ajar serta komponen yang ada di dalamnya ini, saya akan memberikan kuis ya Bu. Dan kuis ini silakan Ibu jawab dan kemudian kita bisa berdiskusi di kelompok masing-masing dan dikolaborasikan dengan kelompoknya Bapak Ibu ya. Jadi silakan dijawab kuisnya di lembar kerjanya, kemudian setelah itu kita berdiskusi kelompok tentang materi. Karena di kegiatan asinkronus Bapak Ibu akan ada kegiatan atau tugas untuk membuat modul ajar sesuai dengan komponen modul ajar yang kita sudah pelajari tadi, sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan modul ajar dan sesuai dengan prosedur penyusunan modul ajar. Saya kira pada sesi kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Kita sudah tiba pada sesi kegiatan penutup Bapak Ibu ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita merefleksikan dulu kegiatan kita. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam memahami materi konsep modul ajar dan serta komponen yang ada di dalamnya ini, Bu? Tidak, Bu. Bu, alhamdulillah ya, syukur ya Bu. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kita tetap bahagia dan materi ini kita bisa wujudkan, realkan dan kita bisa buat kerja nyatanya di satuan pendidikan kita masing-masing. Kenapa? Karena saya harus mengingatkan kembali bahwa modul ajar ini sangat esensial, sangat penting untuk kita pahami sebagai guru karena inilah sebenarnya modal kita atau semacam SIM kita untuk kita bisa masuk di kelas berhadapan atau memberikan kegiatan pembelajaran kepada peserta didik atau siswa kita untuk pencapaian pembelajaran, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan ketika modul ajar ini tidak sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, maka kompetensi yang kita capai pada peserta didik itu tidak akan tercapai dengan baik. Oke, Bu. Jadi mari kita menyimpulkan kegiatan kita hari ini, yaitu hari ini kita sudah membahas tentang konsep modul ajar, komponen modul ajar, dan prinsip-prinsip penyusunan modul ajar, serta prosedur penyusunan modul ajar. Jadi itu Bapak Ibu ya. Yang terpenting adalah ada 4
prinsip penyusunan modul ajar yang harus Bapak Ibu ingat. Yang pertama, modul ajar itu harus punya prinsip esensial. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Kemudian relevan dan kontekstual, serta berkesinambungan. Oke, Bapak Ibu peserta in-house training, semoga apa yang saya sudah jelaskan sudah bisa dipahami dan bisa dikerjakan tugas asinkronusnya membuat modul ajar berdasarkan atau sesuai dengan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Untuk marilah kita menutup kegiatan in-house training kita pada kesempatan ini dengan sama-sama kita kembali berdoa mengucapkan syukur atas kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Irma.